ya dapat kalian ingat, terlebih-lebih ya dapat kalian amalkan dalam kehidupan, ya terkhusus yang berkaitan dengan sholat jamak dan qashar ini. Ya, Bapak yakin kalian sudah pernah mengalaminya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Anak Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita sudah mengirimkan materi ya tentang sholat qashar dan jamaah dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk PDF, dan juga penjelasannya secara garis besar yang telah dipaparkan oleh guru kita Ibu Epizar ya di channel YouTube kita. Jadi Bapak harap ketika kalian sudah membaca materi itu dan mendengarkan penjelasan yang ada di channel YouTube SMP Harapan 3 kita, Bapak yakin itu sudah sangat cukup ya untuk mengerti dan paham tentang tata cara pelaksanaan sholat qashar dan jamaah. Jadi di pertemuan ini akan Bapak jelaskan kembali, semoga penjelasan tambahan ini menambah ya pemahaman kalian semakin matang lagi tentang qashar dan jamaah ini. Oke, anak-anak Bapak sekalian, ya. Salat qashar dan jamaah itu tidak terlepas dari yang namanya musafir. Jadi musafir ini yang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh di sini ya para ulama sependapat bahwa jarak tempuh yang harus dilalui adalah 80,64 km. Jadi ada kekhilafan ya Bu Epizar ketika mengetik, mungkin di situ dituliskan 80.000, sebenarnya 80 ya. Oke. Dan perjalanan ini, musafir ini dilakukan dalam hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Bukan tujuannya untuk maksiat. Jadi kalau tujuannya untuk merampok ya, untuk menzalimi orang lain, maka proses musafirnya itu tidak berhak mereka mendapatkan keringanan jamak dan qashar ini. Oke, berarti yang harus dipahami jarak tempuhnya lebih kurang 80 atau kita genapkan menjadi 81. Yang kedua, perjalanan itu adalah perjalanan yang baik. Itu syarat ketentuannya. Oke. Kemudian kita lanjut. Kata jamak dan qashar itu diambil, dinukil atau diserap dari bahasa Arab. Oke, jamak itu artinya menggabungkan, mengumpulkan atau menyatukan. Yang namanya menyatukan berarti minimal ada dua ya, sehingga dia digabungkan menjadi satu. Berarti jamak di sini secara bahasa seperti yang sudah Bapak jelaskan, sedangkan jamak menurut yang dipahami oleh syariat Islam kita adalah menggabungkan dua waktu sholat ya menjadi satu. Nah,
Berarti jamak menurut pemahaman syariat kita menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu. Jadi sholat-sholat yang boleh dijamak itu ada 4. Sholat zuhur dan asar. Itu pasangannya. Sholat maghrib dan isya. Berpasang-pasangan. Jadi kita tidak boleh menjamak sholat maghrib dengan asar. Asar dengan maghrib. Nggak boleh. Ya, berarti sholat yang boleh dijamak itu ada 4. Zuhur, asar, maghrib, isya. Namun dipasang-pasangkan. Zuhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangannya dengan sholat isya. Oke, jamak ini ada 2 macam. Ada yang diistilahkan dengan jamak taqdim. Berarti jamak yang didahulukan. Berarti jamak penggabungan 2 sholat dilaksanakan di awal waktu sholat yang pertama. Contoh, zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya, di waktu maghrib. Itu dia jamak taqdim. Sedangkan yang dinamakan dengan jamak takhir adalah jamak penggabungan 2 sholat yang dilaksanakan di akhir waktu sholat yang kedua. Contoh kasus, sholat zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu asar. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya. Itulah yang dinamakan dengan jamak takhir. Oke, anak bapak sekalian, itu penjelasan secara garis besar tentang sholat jamak. Ya, seharusnya kita setiap waktu sholat menjadi diringkas, ya, waktunya menjadi 3 kali. Zuhur dan asar disatukan, maghrib dan isya disatukan, dan sholat subuh itu independen, berdiri sendiri, tidak bisa digabungkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Pak Ustadz, bagaimana dengan niatnya? Nah, di dalam buku kita sudah sangat gamblang ya, buku cetak kita sudah dijelaskan di situ tentang niat-niat sholat jamak dan qashar ya, pada halaman 144 sampai dengan 149. Pak Ustadz, capek kali ngapalnya, banyak kali, hampir mirip-mirip pula lihat niatnya. Nah, boleh kita berniat itu dengan bahasa kita masing-masing, karena niat itu letaknya di hati. Tapi lebih afdal dihafal agar lebih duduk ya, posisi, makom dan tempat di mana niat itu dilakukan. Oke, itu dia jamak. Sedangkan kalau qashar, qashar ini meringkas. Salat zuhur 4 rakaat seharusnya menjadi tinggal 2. Salat asar yang seharusnya 4 rakaat menjadi tinggal 2. Salat isya yang seharusnya 4 rakaat menjadi tinggal 2. Itu yang dinamakan dengan qashar, meringkas, memendekkan dari 4 menjadi 2. Berarti salat yang bisa dijamak tadi ada 4, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan salat yang boleh diqashar hanya 3. Apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Ya, sedangkan maghrib tak boleh diqashar.
Mana mungkin kita sholat ya dari 3 bagi 2 menjadi 1,5. Sengaja saya sholat maghrib qashar 1,5 rakaat, tak boleh. Begitu dia bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal salat. Enggak boleh. Dan salat subuh yang paling istimewa, salat yang tidak bisa dijamak dan diqashar. Sedangkan salat maghrib boleh dijamak tapi tak boleh diqashar. Sedangkan yang 3 lagi yang bilangan rakaatnya 4, zuhur, asar dan isya boleh dijamak, boleh diqashar, dan boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Tadi sudah Bapak ingatkan. Oke, anak Bapak sekalian, itu dia secara garis besar yang berkaitan dengan jamak dan qashar. Bahwa jamak dan qashar ini tujuan utamanya adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi kalau kita umpamanya berangkat dari Medan ke tebing tinggi, itu sudah lebih kurang 100 km, maka kita sudah boleh menjamak dan mengqashar. Ya, apalagi dari Medan ke Danau Toba, ya mungkin lagi jalan-jalan, tamasya atau mudik ke kampung halaman yang jarak tempuhnya mungkin sudah melebihi 81 km, maka kita disyariatkan untuk melakukan sholat jamak dan qashar. Oke, anak-anak Bapak sekalian, itu yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak persilahkan dengan segala hormat. Yuk, yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang nanya. Sudah sampai mana pemahaman kalian tentang sholat jamak dan qashar ini? Ada yang mau ditanya? Ada anak Bapak yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Bapak yang nanya ya. Yang kita lakukan ya dinamakan dengan sholat jamak dan qashar. Sudah diberikan Allah keringanan, kemudahan, maka seyogianya kita melaksanakan ya keringanan dan kemudahan yang diberikan itu. Oke, itu ya.
Coba apa yang abang pahami tentang sholat qashar? Apa itu qashar tadi bang? Apa tadi sholat qashar itu? Apa yang abang pahami tentang sholat qashar? Apa dia? Sholat 4 rakaat yang diringkas menjadi 2 rakaat, Pak. Sholat apa saja yang boleh diqashar? Sholat apa saja yang boleh diqashar? Yuk bang Razik, apa yang boleh diqashar? Apa saja? Coba. Zuhur sama asar, Pak. Satu lagi. Maghrib sama isya. Hah, itu di jama yang di kosornya. Ya kalau maghrib gimana meringkasnya? 1,5 rakaat. Pak ulangi. Salat yang boleh dikosor itu hanya 3. Salat zuhur, asar, dan isya. Oke, makasih Bang Razik. Bang Patah sekarang. Muhammad Patah Al-Akbar. Iya Pak. Sehat Bang? Alhamdulillah Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Coba abang sebutkan sholat yang boleh dijamak tapi tak boleh dikosor. Sholat apa itu? Zuhur sama asar Pak. Sholat yang boleh dijamak tapi tak boleh dikosor. Satu aja sholatnya. Maghrib. Nah betul, sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu anak-anak bapak sekalian boleh dia dijamak tapi tak boleh dia dikosor. Oke, Kak Intan Apisa. Ya Pak. Coba kakak sebutkan sholat yang tidak boleh dijamak dan dikosor. Sholat subuh Pak. Hah? Sholat subuh. Betul. Jadi satu-satunya sholat dari sholat yang 5 waktu itu yang tidak boleh dijamak dan tidak boleh dikosor adalah sholat subuh. Ya, jangan lagi nanti ada yang keliru, jangan lagi nanti ada yang bingung. Oke, terima kasih Kak Intan. Sekarang Bang Audrey Siregar. Ya Pak. Apa itu sholat jamak takdim? Jamak takdim itu sholat apa istilahnya? Apa yang abang pahami ketika Bang Audrey mendengar jamak takdim? Apa yang terpikir dalam pikirannya? Apa itu jamak takdim? Lupa saya Pak jamak takdim Pak. Iya. Tapi sudah Bapak jelaskan tadi. Coba apa itu jamak takdim?
Bang Rifki Aupa, coba. Ya Pak, Apa jamak takdim itu Bang? bentar Pak. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Di sholat fardu yang pertama, ya betul. Ingat semua anak bapak dengarkan ya bahwa sholat jamak takdim itu dua sholat yang digabungkan dan dilaksanakan di waktu sholat fardu yang pertama. Oke, Kak Cut Parum. Halo. Kak Cut Parum Hidayati. Masih bergabung? Halo. Enggak dengar dia. Kak Jaskia. Kak Jaskia Atika. Ya Pak. Nah, apa contoh jamak takdim? Zuhur dengan asar. Zuhur dengan Zuhur. asar dilaksanakannya kapan? Waktu Kenapa? waktu takbiratul ihram. Zuhur dengan asar ya, contoh jamak takdim zuhur dengan asar disatukan waktunya dilaksanakan pada waktu kapan Kak Deskia? Waktu takbiratul ihram. Kok takbiratul ihram? Nggak ada hubungannya ke takbiratul ihram Kak Deskia. Ini di zuhur Pak. Nah, gitu. Jadi digabungkan dua sholat dan dilaksanakan di awal sholat fardunya. Oke, Kak Siti Alisha. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat Pak. Apa contoh sholat jamak takhir? Zuhur sama asar dilakukan pada sholat zuhur asar. Iya. Jadi takhir itu penggabungan dua sholat dan dilakukan pada waktu sholat yang kedua. Zuhur dan asar dilakukan di waktu asar, maghrib dan isya dilakukan di waktu isya. Nah, sholat isya itu panjang. Biasanya ya orang-orang yang selalu musafir itu mereka sholat jamak takdim zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur. Jadi panjang jalan dan lama. Kemudian nanti sholat maghrib dengan isya di jamak takhir. Mungkin sudah sampai ke lokasi, ya sudah sampai mungkin ke tempat penginapan, peristirahatan sejenak untuk menghilangkan penat, capek, ya. Maka pada saat itulah mau istirahat, mereka sholat jamak antara maghrib dan isya. Namun ada juga yang mengambil titik tengah, jamak takhir dia zuhur dan asar dilakukan di waktu asar, sudah hampir mendekati maghrib. Setelah mereka jamak masuk waktu maghrib, mereka jamak takdim maghrib dan isya. Boleh, ya.
Jadi sholat qashar dan jamak ini bentuk keringanan buat kita yang selalu melakukan perjalanan jauh. Ya, biasanya yang selalu mengalaminya adalah supir-supir bus, ya, atau mungkin supir-supir pribadi, ya, yang tidak jelas dan tidak tentu jam kerjanya, ya, kemana bosnya berangkat dia ikut. Nah, jadi kadang ia selalu melakukan sholat jamak dan qashar ini. Dan sholat jamak dan qashar ini juga selalu dilaksanakan oleh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan para sahabat-sahabatnya, ya tabi'in sampai di masa kita sekarang ini. Pak, kalau naik pesawat terbang kan walaupun jarak tempuhnya jauh, tapi kan masih bisa sholat biasa, betul. Ya, tapi kan sebelum berangkat kadang 45 menit atau 1 jam sebelum berangkat kita sudah sampai ke bandara, menunggu ini lagi, ya. Kita khawatirkan nanti kita terlambat, tiketnya hangus, delay lagi, penundaan, cancel jam terbang dan sebagainya. Itu juga masuk dalam ranah kesulitan, darurat, ya. Walaupun mungkin berangkat terbang ke Malaysia, kalau dari Medan, Kuala Namu, mungkin hanya memakan waktu, durasi waktu 45 menit lebih kurang, tapi kan jarak tempuhnya sudah sangat jauh. Ya, sebelum terbang 1 jam, kita sudah di bandara, cek ini, cek sana, ya. Itu juga menjadi satu darurat. Maka disyariatkanlah sholat jamak dan qashar agar kita tenang, ya, dalam melaksanakan proses perjalanan itu. Oke, anak-anak Bapak, ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang masih kurang paham, Bapak persilakan ditanyakan agar kita jelaskan kembali jika ada yang kurang dan belum mengerti sama sekali. Ada yang bertanya lagi? Oke. Semoga penjelasan yang Bapak paparkan dapat kalian pahami, dan kalau sudah pernah merasakan, sudah pernah mengalami perjalanan jauh dan dipraktekkan sholat jamak dan qashar ini sudah enak. Udah kedengaran Pak suara Bapak. Hah? Udah kedengaran suara Bapak. Betul? Masa? Iya, tadi nggak kedengaran suara Bapak. Tes 1 2. Halo. Di forumnya aja Pak, di kami enggak. Dia katanya tadi nggak kedengaran suara Bapak. Yang lain dengarnya gak, Kak Cut? Nggak tahu Pak, punya forum tadi nggak kedengaran. Oh, mungkin setelan audio kakak mungkin. Bapak juga kurang paham kali masalah IT ini. Karena yang lain dengar. Bukan Pak, sinyalnya lemot. Dari tadi gak gerak. Iya, oke. Maaf. Ya, mungkin ada kesalahan teknis, biasa itu sinyal. Ya, di kota saja kita sinyalnya begini, konon lagi yang di kampung-kampung, yang di dusun-dusun, sudut-sudut perkampungan lebih bahaya, ya. Maka kita harus bersyukur, ya, walaupun proses pembelajaran kita daring seperti ini, kita masih dapat, ya, tatap muka melalui jarak jauh.
namun proses pembelajaran tetap dapat terlaksana ya dengan semaksimal mungkin kita buat agar kalian nyaman ya. Kalau dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas yang kita rasakan sekarang. Ada lagi mau ditanya? Oke, ada yang mau ditanya? Ada Bapak? Udah cukup? Oke. Setelah penjelasan ini, Bapak rasa cukup. Ya, jika ada yang masih kurang paham, jika ada yang masih kurang mengerti tentang pembahasan qasr dan jamak ini, boleh nanti kalian japri ya dari WA Bapak, mungkin sudah ada sama kalian, boleh ditanyakan, insya Allah ya akan Bapak jawab semampu yang Bapak bisa. Ya, itu salah satu bentuk pelayanan kita di SMP Harapan 3 ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, ada mungkin yang tidak paham kalian tentang materi-materi pembelajaran, boleh gurunya di japri ya di WA secara pribadi, insya Allah nanti akan dijawab. Tapi kadang kita juga ya punya kesibukan masing-masing. Kalian kelas 7C, ternyata ada pertanyaan dari anak-anak kelas 7D. Ya tidak bisalah Bapak jawabnya. Ya selesai nanti Zoom baru Bapak cek. Ya kalau ada pertanyaan, insya Allah akan Bapak jawab. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, siap-siap. Insya Allah sebentar lagi azan zuhur akan berkumandang. Siap-siap kita. Ya, jika yang mau makan siang, yang mau aktivitas lain, persilakan. Lebih dan kurang, mohon maaf ya. Semoga kita dapat melaksanakan sholat berjamaah ya di masjid. Kalau yakin dengan nyaman, namun kalau khawatir dengan virus-virus ini, kita di rumah saja. Sholat berjamaah dengan keluarga itu juga baik. Lebih dan kurang Bapak ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.